Ini sekedar informasi bahwa seandainya melihat teman-teman interpreter ini terlihat lebih bahasanya dalam tanda kutip lebay, itu bukan karena mau lebay, cuma karena memberikan ekspresi sehingga teman-teman kita atau keluarga kita yang berkebutuhan ini dia tahu, oh ternyata kalau panik kita panik, emang panik gitu. Iya. Kan kalau respon seorang Anies Baswedan, itu udah Nah, megang megang skripnya dulu nggak sih? nggak, Nggak ada. tidak ada, tidak Masa? ada. Pemeriksaan Joko Chandra di Barreskrim Mabes Polri berlangsung selama 6 jam. Aku mau nanya lagi, ini kan akhirnya menjadi profesi buat Mas Edik dan Kanona gitu. Apakah ini menjadi profesi yang cukup menjanjikan, walaupun pakai hati ya, at the end, we need to eat kan gitu. Jadi harus paling nggak sesuatu hal, itu paling nggak bisa buat mengisi, bukan cuma relung hati, tapi relung lambung gitu yang diisi gitu. Ini sebuah pekerjaan yang cukup menjanjikan kah? Ya, kalau bilang ini menjanjikan apa enggak, itulah target atau doa saya beberapa tahun yang lalu bahwa ini harus menjadi sebuah profesi. Selama kita menjadi volunteer, kita menjadi orang yang ya asal bantu saja, ya kita nggak bisa tuntut tanggung jawabnya lebih. Kewajiban moral saja yang ada dituntut, tetapi ketika itu menjadi sebuah profesi, maka ada tuntutan atau tanggung jawab yang harus memang kita pertanggungjawabkan di segi hukumnya. Untuk itu, ya sekarang sih teman-teman dengan Kemendikbud sedang menggodok tentang rancangan untuk bisa bikin standar itu, dan ini belum selesai lah gitu di sana. Dan ini ya gayung bersambut dengan pemerintah sih Mbak, bahwa ini Ya akan betul menjadi betul. sebuah profesi gitu. Ada nanti, kendati pun sertifikat tidak menjanjikan orang itu bisa, tetapi memang nanti ada sertifikasi yang nanti akan diberikan secara legal oleh ya ada lambang Garudanya lah ceritanya begitu. Ya, betul-betul. Ini kalau seandainya ada orang udah tertarik, ini kan pekerjaan yang menurut aku ya harus dilakukan dengan hati dulu, lo harus suka dulu, lo harus jatuh cinta dulu gitu. Ya, at the end memang kita butuh duit, namanya juga kenyataan ya, kita harus butuh duit ya buat hidup lah gitu, buat kelangsungan hidup kita. Artinya bisa, bukan hal yang nggak mungkin ini akan menjadi profesi yang menjanjikan ya Mas Dik ya. Ya, pastinya sih begitu. Karena kalau saya bilang ini baru satu segi ya, dari satu lini di mana ini ada informasi. Tetapi kan rumah sakit juga membutuhkan itu. Yes. Pengadilan Yang sakit. membutuhkan itu. Kepolisian membutuhkan itu pada saat BAP. Belum lagi kantor membutuhkan itu. Karena ada satu pabrik juga minta supaya dibantu teman-teman tuli. Khususnya ini pabrik-pabrik yang menghasilkan suara yang keras. Mereka lebih efektif bekerja di situ. Oh, Tidak serius? perlu THT. Tapi Nah sekarang kalau dengan kita ada orang yang pabrik orang itu. berpendengaran, iya iya dong, ada pabrik yang Ah, seperti pabrik serius? plastik, pabrik apa tuh besi dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan hal itu. Nah, mereka perlu komunikasi kan. Iya, Artinya betul. kan memang ada orang-orang yang harus punya skill-skill khusus untuk membantu mereka. Ya saya juga pernah dipanggil untuk menjembatani mereka saat wawancara, interview, masuk itu pekerjaan. Itu baru dari beberapa segi saja, tapi segi ini banyak sekali loh. Belum segi Hmm, ibadah di betul, masjid-masjid, hari betul. Jumat, hari Minggu di Ya, gereja, belum di betul. pura, belum di wihara, belum Iya. lagi di area pendidikan dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi itu butuh semua penerjemah. Dan apalagi Hmm. sekarang ada namanya program inklusif dalam hal pendidikan. Artinya Oh, akan banyak orang yang akan terlibat di sana untuk menjadi translator, penerjemah atau juru bahasa isyarat. Kalau dibilang menjanjikan, oh. nggak menjanjikan selama memang hak-haknya itu diakomodir oleh pemerintah. Nah, ini yang kita perjuangkan. Supaya jangan sampai orang ini hanya karena hati saja, tapi pulang jalan kaki, kan kasihan. Ya Allah, jangan dong gitu. Nah, Kan nah, bagusnya itu bagusnya hal-hal tuh seperti itu beriringan. kan pernah saya alami, Mbak Juju. Serius, Oh, serius. Saya menerjemahkan dari pagi sampai malam tuh udah pernah, Mbak. 3 hari. Pulang serius. sampai bingung ngomongnya gitu. Dan ya sudahlah, itu kan cerita-cerita masa lalu. Tapi nggak apa-apa, Bahwa justru itu menginspirasi loh. betul bahwa kita pernah ya
dan terus cuma disalamin. Ya, kadang-kadang juga nggak ada. Terus kadang-kadang ya dicuekin, kadang-kadang dibilang, ya mas kan mas yang bisa, jadi mas aja yang bantu. Jadi berpikir bahwa ini nggak ngeluarin tenaga. Berpikir bahwa ini orang ini nggak perlu minum. Orang ini datang ke sini mungkin ini dianterin sama malaikat, kali nggak naik motor, nggak naik mobil. Jadi kalau beli bensin itu salaman doang gitu. Iya, iya, Tahu iya, Mas. iya. Sampai ngakak gue. Udah beli bensin, salaman, makasih. Lah habis kita nyampe sana juga pulangnya cuma salaman doang, terima kasih ya. Ya sudah nggak apa-apa, nanti saya beli bensinnya gitu. Makasih mas bro. Makasih mas, kawinan kali, salaman. Tapi artinya sebenarnya ya itu, memang butuh hati, tapi juga butuh duit ya gitu. Aku kan gara-gara ketemu kalian beberapa tahun lalu itu kan akhirnya suka kalau lagi nonton televisi-televisi swasta yang di luar negeri yang berita gitu. Ada beberapa aku lupa dulu tuh aku sempat hafal ya, cuma ada beberapa beda ininya Beda. isyaratnya. Emang beda ya? Apa gimana? Memang beda karena itu basic Oh. dari kultur, dari budaya. Nggak usah jauh-jauh pergi ke luar negeri. Nyambelnya orang Jawa nih dengan nyambelnya orang Padang dengan nyambelnya orang Kalimantan. Beda, beda rasa Beda. ya, beda beda Berarti ini juga. dari kultur. Makan, makan, dan makan. Tapi itu tergantung kalimat. Jadi kalau makan bakmi nggak bisa begini, harus begini. Ah, Prosesnya di sini baru dikeluarkan lagi lewat ekspresi dan lewat ini. Jadi prosesnya bayangin coba dari materi yang kita terima itu dari Mbak Juju masuk ke otak kita proses baru kita keluarkan lewat mimik muka nah, dan lewat ini ini yang mau saya isyarat. tanya. Itu kalimat yang keluar dari gerakan tangan kalian itu apakah arti per kayak eh, eh, apa mengartikan satu per kata-kata atau mengartikan satu kalimat? Ya, jadi ingat bahwa kita ini interpreter bukan translator. Hmm. Jadi message-nya yang harus sampai bukan kata-kata dan tata bahasanya. Itu sebabnya kadang-kadang di dalam satu kalimat kita persingkat. Jadi Hmm. kalau kalimat itu panjang menjadi pagi tadi saya pergi ke pasar, itu menjadi singkat menjadi Saya pagi ke saya pasar. ke pasar. Udah. Pagi saya ke pasar. Jadi itu lebih singkat, lebih singkat. Gitu. Tapi message-nya itu ada akurasinya yang tidak boleh lepas itu contoh kayak tanggal, waktu, nama, Lokasi. hari, lokasi. Dan itu memang akurasi itu tidak boleh dilepaskan. Tapi kalau kata penghubung biasanya hilang. Dan hebatnya mereka adalah mereka bisa merangkai kata-kata dasar yang kita berikan itu menjadi sebuah kalimat yang mereka pahami. Itu karunia, itu gift kalau saya bilang itu. Itu intuisi sih sebenarnya ya, Betul. intuisi setiap orang ya. Nah, Nah, ini. nah itu kalau datang ke kantor, Mas Edik sama Kanona kan langsung lihat naskah tuh. Nah, Oke, udah tau lah ini kita bahas A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi kalau seandainya kayak preskon seorang Anies Baswedan, itu udah nah, megang megang skripnya dulu nggak sih? enggak, Nggak ada. tidak ada. Tidak Masa? ada. Aku sering lihat Kanona sih gitu. Terus, wih di Kanona di samping Pak Anies, gue aja gak pernah berdiri samping Pak Anies deh. Maksudnya itu kan panjang tuh. Jadi berdiri aja denger langsung Ya, langsung langsung. masa? Aku Paling pikir jedanya dikasih nih. cuma jeda dengan beberapa detik aja. Jadi jedanya beberapa detik. Terus kalau misalnya ada yang ketinggalan, Pak Aniesnya lagi diem, saya ulang atau saya tambahin. Oh, tapi pernah nggak sih salah arti gitu apa? Jadi Hmm, sebelum-sebelumnya memang saya udah pelajarin. Oh, misalnya hmm. kayak kemarin apa PSBB di apa ditambahin lagi PSBB. Saya paling pelajari kayak misalnya informasi-informasi sebelumnya. Makanya kadang-kadang tuh banyak juga lebih apa tahu berita, baca atau oh ini. Jadi paling nggak minimal udah kira-kira ada istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang sulit gitu ya disederhanakan supaya mereka mengerti. Nah, satu lagi pertanyaan lagi nih. Kan deket banget tuh sama beberapa pemerintah pucuk pimpinan lah bahasa aku. Sebelum mereka live, ada nggak mereka ngobrol dulu sama kalian-kalian ini? Beberapa kali Ada sih beberapa ya, kali. tapi kadang tuh petugasnya.
Iya, tapi biasanya protokolnya yang ngatur sih Mbak. Kadang juga mereka bercanda juga sih. Mbak, yang gini-gini ya. Oh, kok begini-begini. Kemarin siapa? Yang waktu PSBB pertama itu, PSBB pertama kan jadi saya tuh udah jalan pulang tuh baju, nggak jadi, Heeh. nggak jadi. Oh iya Jadi iya terus kan cancel kan. iya, saya akhirnya udah sampai ke Pesing, diteleponin 15 menit harus nyampe balik kota. Mm. Ya sudah, waduh ngebut itu di situ. Pas nyampe sana, apaan? Saya udah Nggak jadi. kebelet apa segala macam, nggak mau pergi ke toilet. Saya duduk aja gitu, nungguin setengah Mulainya. 10, setengah 10, setengah Iya, 11. iya, Iya, 11. terus ya sudah pas selesai itu, jadi berdiri di belakang itu kan petinggi-petinggi saya lupa ya. Terus dia cuma bilang gini, Mbak, yang begini-begini itu apa Pak yang begini-begini Pak? Tuh, mereka aja mungkin ini ya, maksudnya bercanda kali ya. Cuma maksudnya memang harus disosialisasikan tentang interpreter ini apa, dan benar kata Mas Edik bahwa interpreter itu bukan tukang translate ya. Bukan translator, kami ini interpreter yang memberikan arti, bukan mengartikan, tapi memberikan arti makna dari kalimat yang kita sampaikan kepada keluarga kita yang kurang lebih membutuhkan informasi itu ya. Ada tips dan trik dalam waktu 1 menit. Oke. Jadi kalau Anda mau jadi seorang interpreter, pertama kali Anda harus jatuh cinta dulu dengan bahasa isyarat. Kedua, Anda harus tertarik untuk mendalami hal itu karena itu akan menambah stimulasi dalam otak Anda untuk menjadi lebih pandai. Pandai untuk membaca gestur tubuh, pandai untuk berpikir, pandai untuk menghafal, pandai juga untuk menjelaskan ulang, mengolah sebuah informasi yang masuk ke dalam diri Anda. Belajar bahasa isyarat tidak akan pernah ada ruginya, malah Anda tambah untung. Saya sudah beruntung dan Anda juga harus untung. Yes, luar biasa. Intinya do it with your heart ya. Kalau Yes. Anda sudah jatuh cinta, akan terjadilah semua miracle-miracle itu yang Tuhan atau Allah sudah create buat kita, dan itu akan menjadi sebuah kekuatan kita nantinya ya. Terima kasih Kak Nona, terima kasih Mas Edi. Sehat-sehat ya, maaf mengganggu. Oke. Happy anniversary ya. Yes, 19 Terima kasih. tahun. Yeay, thank you ya. Bahagia Dah. selalu. Ya, dadah.